Halo, selamat datang di podcast Mal, podcast yang akan membahas kajian-kajian antropologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Halo semuanya, kali ini kita tidak akan membahas materi-materi sosiologi ataupun antropologi di level SMA. Kali ini kita akan mencoba mereview sebuah buku yang cukup terkenal dalam kalangan antropologi. Buku ini menjadi salah satu buku yang menarik perhatian. Buku ini ditulis oleh seorang antropolog yang bernama Clifford Geertz, yang kemudian diberi judul The Religion of Java, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi Agama Jawa. Ya. Clifford Geertz ini merupakan seorang antropolog dari Amerika. Beliau melakukan sebuah penelitian. Dalam buku ini dia menjelaskan bahwa Geertz ini melakukan penelitian tentang praktek keagamaan masyarakat Jawa. Nah, tepatnya di daerah Mojokuto ya. Jadi di Mojokuto itu di daerah Jawa Timur. Clifford Geertz menulis bahwa penduduk Mojokuto yang menjadi representasi orang Jawa itu setidaknya ada beberapa tipikal masyarakat gitu ya. Geertz ini kemudian mengidentifikasi unsur sosial ekonomi masyarakat Jawa kemudian dibagi menjadi 3, yaitu desa, pasar, dan birokrasi pemerintahan, yang kemudian Geertz ini secara secara spekulatif berdasarkan hasil penelitian tentunya kemudian membagi juga tipologi kebudayaan Jawa dalam 3 varian, yaitu agama, santri, dan priyayi ya. Jadi kemudian Geertz ini secara sederhana mengatakan bahwa abangan kemudian diasosiasikan dengan petani yang tinggal di desa-desa dan kemudian dipandang sebagai varian yang lebih dekat dengan pemahaman animistik dalam orientasi keagamaannya. Sementara itu, tipologi santri yang ditulis oleh Geertz ini didominasi oleh kalangan pedagang yang kemudian memegang kendali pada pasar meski bukan sebagai pedagang dalam skala yang besar atau diasumsikan sebagai penganut ajaran Islam yang taat gitu ya. Jadi santri diasosiasikan sebagai kalangan-kalangan pedagang yang mengasosiasikan diri dengan ajaran Islam yang taat. Kemudian yang ketiga adalah varian priyayi. Ini merupakan kelompok yang menduduki elit kekuasaan dengan posisi-posisi yang strategis di dalam pemerintahan dan seringkali diasosiasikan dengan masyarakat kota serta lebih dekat dengan ajaran mistik dalam orientasi keagamaannya ya. Jadi Geertz ini secara ringkasnya dalam buku The Religion of Java ini atau Agama Jawa membagi tipologi keagamaan masyarakat Jawa menjadi 3, yaitu varian abangan, varian santri, dan priyayi ya. Nah, coba kita akan bahas satu persatu ya. Jadi menurut Geertz ini dalam buku The Religion of Java, yang pertama tipe abangan ya. Jadi varian abangan dalam tipologi masyarakat Jawa menurut Geertz ini merupakan varian keagamaan yang menitik beratkan pada aspek animistik dan sinkretisme Jawa ya. Dan biasanya ini didominasi atau dihubungkan dengan masyarakat petani yang tinggal di pedesaan. Nah, jadi varian abangan ini menjadi mudah dimengerti ketika dihadapkan dengan varian santri gitu ya. Karena varian abangan ini menjadi varian yang dalam tanda kutip kebalikan dari varian santri, di mana varian abangan ini mewakili kelompok yang tidak mempedulikan doktrin keagamaan Islam dalam hal ini dan terlampau memperhatikan detail ritual, sedangkan varian santri merupakan sisi kebalikannya ya. Abangan dalam kacamata Geertz menampilkan sosok yang cukup menarik. Di satu sisi abangan mewakili kelompok yang abai atau kurang peduli dengan pelaksanaan doktrin keagamaan yang ketat, bahkan dalam banyak kesempatan menentangnya. Di sisi lain, abangan menampilkan wujud kasar dari perilaku priyayi. Nah,
Jadi dalam hal ini beberapa contoh diajukan oleh Gertz, antara lain melalui kesenian-kesenian tinggi priayi yang di tangan kelompok abangan menjadi seni kasar. Kasar dalam tanda kutip versi Gertz gitu ya. Praktek mistik yang oleh kalangan priayi sangat dijunjung tinggi di tangan abangan berubah menjadi praktik perdukunan. Minat kepada pengalaman keagamaan individu di tangan abangan menjadi minat kepada kelompok, kepada keagamaan kelompok ya. Jadi uraian Gertz ini terkait dengan varian abangan ini didominasi kajiannya misalkan dalam tradisi selamatan ya. Selamatan dalam pandangan Gertz ini dalam versi Jawa terutama barangkali merupakan upacara keagamaan yang paling umum di dunia. Ia melambangkan kesatuan mistis dan sosial mereka yang ikut serta di dalamnya. Gertz juga menganggap abangan sebagai upacara dasar yang inti di sebagian masyarakat Mojokerto, di mana pandangan dunia abangan paling menonjol di situ. Jadi Gertz ini kemudian melihat atau mengidentifikasi jenis-jenis selamatan yang menurutnya terbagi dalam 4 jenis ya. Ya, misalkan ada kelahiran, kematian, kemudian ada hubungannya dengan ritual keagamaan dan sebagainya. Jadi hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan bahwa semua jenis selamatan tersebut tetap memiliki terkaitan dengan Islam. Meskipun dalam banyak kesempatan kelompok abangan ini membenci santri, tapi dalam kenyataannya mereka tetap membutuhkan kelompok santri untuk memimpin ritual-ritual selamatan. Hal ini tidak lain karena rangkaian kegiatan selamatan senantiasa memuat sesi pembacaan doa yang biasanya hanya dikuasai oleh kalangan santri. Nah, itulah kaum abangan ya. Kemudian varian yang kedua dari tipologi keagamaan masyarakat Jawa menurut Gertz adalah santri. Santri ini merupakan varian yang punya kecenderungan pada ketaatan terhadap ajaran agama, terutama dalam hal ini adalah agama Islam ya. Gertz ini menyebut sebagai kalangan yang mewakili suatu titik berat pada aspek Islam dan umumnya dihubungkan dengan elemen dagang. Jadi Gertz itu mengidentifikasi santri dengan kelompok pedagang di situ. Kemudian varian santri ini diidentifikasi oleh Gertz karena afiliasinya kepada ajaran Islam sehingga mempermudah untuk melacak kepada dogma-dogma maupun nilai moral yang umum dianut di kalangan Islam. Namun kata Gertz, kalangan santri ini tidak sederhana gitu ya. Sebagaimana penolak agama Islam di belahan dunia lainnya, terdapat 2 orientasi utama yang disebut oleh Gertz dalam bagian awal itu ya, bahwa muncul kelompok santri konservatif dan kelompok modern. Nah, ini menandai bentuk dari pembagian varian santri gitu ya. Jadi selain 3 tipologi itu, santri juga kemudian terbagi menjadi 2 kata Gertz gitu ya. Secara sederhananya Gertz membagi santri itu dalam 2 aspek. Ya, ada santri modern dan ada santri konservatif. Nah, 2 kelompok ini seringkali mengalami proses perlawanan atau ya vis a vis gitu ya. Nah, Gertz mencatat pola pemikiran kalangan santri yang dikelompokkan dalam pandangan konservatif ini didominasi oleh mereka yang belajar di pondok pesantren atau madrasah. Sementara santri modern itu kalangan santri yang kemudian mengadopsi atau mengadaptasi sistem pendidikan barat atau dalam ini berada di sekolah agama yang modern. Nah, kalangan santri ini selain dalam hal pendidikan dan lain sebagainya, dalam kancah politik pun kalangan santri konservatif atau dalam ini kita masukkan dalam terminologi tradisional ini juga berbeda dengan afiliasi politik dalam kalangan santri modern gitu ya. Ketika santri tradisional kemudian memiliki afiliasi pada kelompok keagamaan NU atau Nahdlatul Ulama, sementara yang modern itu berafiliasi pada Masyumi yang kemudian pada saat itu didominasi oleh Muhammadiyah. Dan selain itu kalangan modern juga punya afiliasi dengan partai-partai Islam kecil lainnya seperti Partai Syarikat Islam Indonesia dan lain-lain. Nah, ini yang
menurut Gertz membedakan antara santri tradisional dan santri modern. Ya, kemudian varian yang ketiga dalam tipologi keagamaan masyarakat Jawa menurut Gertz dalam bukunya ini adalah varian priayi. Ya. Nah, varian priayi ini adalah varian yang agak berbeda ya dari dua varian awal. Ketika dua varian awal itu bisa dibedakan berdasarkan corak keagamaannya. Nah, sementara priayi ini sebenarnya adalah merupakan varian yang lebih pada struktur sosial politik ya. Jadi priayi ini merupakan varian yang menempati struktur elit dalam masyarakat Jawa. Nah, varian ini sering diasosiasikan dengan birokrasi pemerintahan lah kalau dalam bahasa sekarang itu misalkan PNS, ASN dan lain sebagainya. Ya. Biasanya priayi ini berbeda dari dua varian tadi. Ketika dua varian awal yaitu abangan dan santri itu biasanya diasosiasikan sebagai kalangan yang berhadapan-hadapan. Nah, priayi ini tidak berhadapan dengan abangan atau santri, tapi biasanya varian priayi ini lebih mudah untuk diidentifikasi dalam proses hadap-hadapan dengan wong cilik atau masa petani gitu ya. Gertz kemudian mengidentifikasi priayi sebagai orang yang bisa menelusuri asal-usul keturunannya. Jadi priayi biasanya bisa ditelusuri dia berasal dari keturunan mana dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini diidentifikasi sebagai kalangan yang ningrat. Nah, seperti itu, punya silsilah yang jelas dan sebagainya. Nah, dalam segi keagamaan, priayi ini senantiasa diasosiasikan dengan tradisi agung, yaitu kelompok yang mewarisi kebudayaan raja-raja Jawa. Jadi tidak heran jika priayi sering diidentikan dengan kelompok ideal yang seharusnya dicapai oleh individu-individu yang ada di Jawa. Dan kaitannya dengan pelaksanaan keagamaan, priayi ini memiliki ajaran mistik yang sangat abstrak, yang sebagaimana telah disebutkan di atas gitu ya, bahwa praktek perdukunan di tangan abangan, kemudian dalam kalangan santri ini menjadi sebuah ritual mistik yang sangat luhur dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan priayi ini dalam proses aplikasi keyakinannya kepercayaan pada hal-hal mistik ini menurut Gertz ini bersumber dari ajaran Islam yang mendapatkan pengaruh dari tradisi Hindu-Buddha. Jadi dibandingkan dengan varian santri dalam hal pengalaman ajaran agama, priayi tampak lebih dekat dengan abangan yang juga abai terhadap doktrin-doktrin keagamaan. Ya. Gertz ini kemudian mengungkapkan bahwa priayi lebih merupakan penekanan pada unsur-unsur halus dari tradisi abangan. Ya, walaupun dua-duanya sama, kemudian mengaplikasikan karakter-karakter kepercayaan yang mistik ya dalam praktek keagamaannya. Jadi dalam The Religion of Java untuk agama Jawa yang ditulis oleh Gertz ini memandang Jawa dengan orientasi yang berbeda-beda. Jadi memiliki agama yang orientasi keagamaan yang berbeda dan biasanya diasosiasikan dalam mata pencaharian yang berbeda. Nah, kira-kira itu ya garis besar dari sebuah buku yang cukup fenomenal di kalangan antropologi dan kajian-kajian tentang keagamaan di masyarakat Jawa terutama yang ditulis oleh Gertz ini kemudian menjadi tesis yang memunculkan banyak perdebatan, ada yang pro, ada yang kontra seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, kita bisa mempelajarinya dengan membaca buku lebih lengkapnya. Judul bukunya adalah Agama Jawa, Santri, Priayi, dan Abangan yang ditulis oleh Clifford Gertz. Oke, saya pikir itu review tentang buku Religion of Java. Mudah-mudahan ini bisa memantik kita untuk membaca lebih lanjut tentang kajian-kajian keagamaan di Jawa karena ini bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
kita akan ketemu lagi di segmen review buku selanjutnya. Terima kasih.